Oke, jadi Indonesia itu lagi merancang ulang masa depannya. Dan kuncinya ternyata ada di 3 bidang, pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng strategi besar di baliknya. Dan gimana ini semua tujuannya untuk menciptakan dampak yang benar-benar nyata buat kita semua. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Ini bukan sekedar soal bangun gedung-gedung tinggi atau beli alat-alat canggih loh. Tapi lebih dalam dari itu, gimana caranya kita membangun sebuah ekosistem, sebuah mesin yang bisa mengubah ide-ide keren menjadi kemajuan yang nyata. Dan ternyata Indonesia punya jawabannya. Inilah konsep utamanya, Dikti Saintek berdampak. Namanya mungkin kedengeran agak ribet ya, tapi jangan salah, ini bukan cuma slogan kosong. Ini tuh cara berpikir yang baru. Intinya adalah menyatukan kekuatan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Biar apa? Biar mereka nggak jalan sendiri-sendiri lagi, tapi kerja bareng. Bersinergi untuk nyiptain solusi-solusi konkret buat bangsa kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi baru untuk Indonesia. Jadi, fondasi dari semua ini tuh sebenarnya satu ide yang sederhana tapi kuat banget, kolaborasi dan sinergi. Visi ini tuh bukan cuma teori di atas kertas atau dibangun di menara gading para akademisi, tapi dibangun di atas jembatan yang menghubungkan semua pihak. Filosofi di baliknya itu pakai model yang keren, namanya quadruple helix. Gampangnya gini, ini soal ngeruntuhin tembok pemisah. Akademisi nggak cuma neliti di lab, pemerintah nggak cuma bikin aturan, industri nggak cuma cari untung, dan kita, masyarakat, bukan cuma jadi penonton. Semuanya adalah pemain aktif dalam satu tim besar yang sama. Lanjut ke bagian kedua, talenta masa depan. Tentu aja visi sebesar apapun nggak akan ada artinya tanpa orang-orang yang hebat kan? Yuk, kita lihat gimana strategi ini fokus buat nyetak talenta-talenta masa depan, mengubah mahasiswa hari ini jadi spesialis yang benar-benar kita butuhin nanti. Coba deh lihat data ini. Ini nunjukin tantangan yang gede banget di sektor kesehatan kita. Lihat deh jomplangnya. Kita punya banyak banget calon dokter umum, tapi jumlah dokter spesialisnya jauh banget di bawah itu. Artinya apa? Akses ke layanan kesehatan ahli jadi nggak merata di seluruh Indonesia. Nah, ini masalah serius yang harus diselesaikan. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia. Sistem Kesehatan Akademik atau AHS. Ini tuh semacam peta jalan yang jelas banget. Mulai dari integrasiin pendidikan dan layanan kesehatan, terus naikin kuota mahasiswa kedokteran. Setelah itu, yang penting banget, distribusiin lulusannya secara strategis ke daerah-daerah yang paling butuh. Dan terakhir, dorong kolaborasi antar profesi. Jadi ini bukan sekedar nambah jumlah orang, tapi benerin sistemnya secara keseluruhan. Dan hasilnya, wah, targetnya bukan main-main. Angka ini, 159% adalah proyeksi kenaikan jumlah lulusan dokter spesialis pada tahun 2030. Ini benar-benar sebuah lompatan besar buat memenuhi kebutuhan kesehatan nasional kita. Dan strategi pengembangan talenta ini nggak berhenti di bidang medis aja loh. Buat pendidikan vokasi, ada program Link and Match. Gampangnya, ini program yang mastiin apa yang dipelajari di sekolah itu benar-benar nyambung sama apa yang dibutuhin di dunia kerja. Jadi, lulusan nggak lagi bingung dan industri pun bisa langsung dapat talenta yang siap pakai. Oke, kita masuk ke bagian ketiga dari riset ke realita. Talenta hebat udah ada. Tapi kan percuma kalau ide-ide cemerlang mereka cuma berhenti jadi tumpukan kertas, ya kan? Nah, pilar yang ini fokusnya adalah gimana caranya mengubah ide-ide itu menjadi nilai nyata yang bisa kita semua rasakan manfaatnya. Pergeseran strategisnya tuh di sini. Dulu, riset mungkin mentok di publikasi di jurnal ilmiah. Sekarang tujuannya adalah hilirisasi. Apaan tuh hilirisasi? Gini deh. Gimana caranya riset baterai di laboratorium kampus bisa jadi power bank yang ada di tangan kita? Atau gimana riset bibit unggul bisa jadi solusi ketahanan pangan di desa-desa? Nah, itulah hilirisasi. Dan proses hilirisasi ini nggak berjalan acak. Duit risetnya itu difokuskan ke area-area yang paling vital buat Indonesia. Apa aja? Ketahanan pangan, kedaulatan energi, kesehatan, dan tentunya lompatan digital, termasuk teknologi canggih seperti AI dan semikonduktor. Lalu, di mana semua ini terjadi? Di Science Technoparks atau STP. Anggap aja ini semacam dapur inovasinya Indonesia. Disinilah tempat para peneliti, mahasiswa, dan pebisnis ketemu, ngobrol, kolaborasi, dan akhirnya mengubah prototipe di lab menjadi perusahaan rintisan yang sukses. Oke, bagian keempat dan terakhir. Merajut sistem global. 3 pilar yang tadi kita bahas itu nggak akan bisa berdiri kokoh kalau nggak ada fondasi yang kuat kan?
Nah, sekarang kita lihat gimana sistem tata kelola, pendanaan, dan kemitraan global dibangun untuk nopang itu semua. Kunci keberhasilannya adalah jaringan. Dan lihat deh, jangkauannya itu luas banget, mulai dari industri pertahanan nasional kayak Pindad, sampai lembaga riset internasional dari Belanda, semuanya diajak kerja bareng. Ini jadi bukti kalau semangat kolaborasi itu bukan cuma wacana, tapi beneran dijalankan. Dengan dana dan kolaborasi sebesar ini, tentu aja akuntabilitas jadi nomor satu. Makanya pemerintah pakai instrumen kayak IKPA, atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Ini intinya buat mastiin setiap rupiah yang dipakai itu efektif, efisien, dan transparan. Ini soal menjaga kepercayaan publik. Dan fokus pada akuntabilitas ini ternyata bawa hasil yang bisa diukur. Angka ini 130,4 miliar rupiah, itu adalah jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dipulihkan dari tahun 2020 sampai 2024. Ini nunjukin kalau sistem pengawasan yang ketat itu beneran bekerja untuk melindungi uang rakyat. Nah, kita sampai di bagian akhir. Masa depan adalah dampak. Jadi setelah kita lihat semua kepingan puzzle-nya, sekarang mari kita satukan untuk melihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Pada dasarnya, strategi ini berdiri di atas 3 pilar yang saling memuatkan satu sama lain. Pertama, manusianya, SDM-nya. Kedua, ide-idenya, yaitu riset dan inovasinya. Dan yang ketiga, sistem yang kokoh, yang memungkinkan manusia dan idenya itu bisa berkembang untuk menciptakan dampak yang maksimal. Semuanya saling terhubung. Ada satu kutipan yang menurut saya merangkum semangat semua ini dengan sempurna. Ini bukan instrumen akademik, tapi kekuatan transformatif yang perkuat daya saing bangsa. Intinya, ini bukan lagi soal administrasi atau birokrasi, tapi ini adalah sebuah gerakan untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai motor penggerak kemajuan Indonesia. Dan kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Strategi besar ini kan pada akhirnya akan berdampak pada kita semua, mulai dari layanan kesehatan yang kita terima sampai peluang kerja di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi bagaimana Anda akan menjadi bagian dari perubahan besar ini.